Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide snack ya. Ini snack gurih asin, bisa untuk ide jualan maupun snack keluarga, namanya pastel kubus. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Kita siapkan untuk isian, jadi siapkan wajan dan berikan minyak sedikit, lalu cincang 2 siung bawang putih ya. Kita gongso terlebih dahulu untuk bawang putihnya hingga berbau harum. Selanjutnya akan aku masukkan bawang bombay sebanyak setengah buah yang dicincang dadu. Gongso kembali hingga bawang bombay layu. Jika bawang bombaynya sudah layu, kemudian siapkan untuk 1 buah wortel ya yang sudah dipotong dadu kecil serta daun bawang dicincang. Nah, ini akan aku masak lagi hingga wortelnya ini empuk ya. Ini akan aku tambahkan dengan 1/4 gelas air supaya wortelnya lebih cepat empuk. Selanjutnya aku tambahkan ada bumbu garam secukupnya ya untuk takarannya. Lalu juga di sini aku tambahkan kaldu jamur secukupnya juga, serta lada bubuk secukupnya. Oke, kemudian aku akan masukkan 1/4 gram daging ayam ya. Ini sudah aku rebus lalu dipotong-potong dadu kecil. Jadi aku memilih untuk dada ayam tanpa tulang. Oke, kemudian masak kembali hingga wortelnya ini benar-benar empuk. Kemudian di sini aku akan tambahkan dengan 1 sendok makan maizena dengan 1/4 gelas air. Ini tujuannya supaya nanti isiannya itu bisa mengental gitu ya. Oke, kemudian masak hingga mengental dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil lalu dinginkan. Selanjutnya aku akan membuat untuk kulit, jadi siapkan 200 gram tepung terigu serbaguna, kemudian tambahkan 80 gram margarin. Lalu di sini aku akan tambahkan juga dengan 10 gram gula halus. Kemudian aduk hingga bergerindil atau bergumpal dengan ditambahkan garam secukupnya. Oke, setelah bergerindil seperti ini, kemudian aku masukkan 1 butir kuning telur. Lalu juga di sini aku tambahkan air es ya, kurang lebih 5 sendok makan, jadi dikira-kira aja. Kemudian akan aku aduk hingga bisa dipulung. Nah, ini untuk penambahan air esnya sedikit demi sedikit dulu ya. Dikira-kira jika memang 5 sendok makan kebanyakan boleh dikurangi, tapi jika kurang boleh kalian tambahkan. Nah, kalau adonannya sudah bisa dipulung, kemudian nanti akan aku istirahatkan sebentar ya, supaya lebih rileks saat nanti dibentuk. Nah, seperti ini, kemudian istirahatkan selama 15 menit dengan ditutup rapat. Setelah 15 menit, kemudian adonan akan aku bagi menjadi per potongnya itu dengan berat 40 gram. Kemudian aku siapkan cetakan. Nah, untuk cetakannya ini kalian bisa oles terlebih dahulu ya dengan menggunakan margarin tipis-tipis serta ditaburkan tepung tipis-tipis. Nah, untuk adonannya kemudian akan aku pipihkan. Setelah pipih, lalu aku masukkan ke dalam cetakan yang berukuran 7 kali 7 cm. Karena prosesnya di sini akan aku oven, jadi untuk pengovennya sudah harus kalian panaskan ya 10 menit sebelum adonan dimasukkan. Oke, kemudian masukkan aja untuk adonan ini hingga ke dalam cetakan hingga membentuk kotak seperti ini, lalu rapikannya di bagian luarnya.
jangan terlalu ke bawah karena nanti ini akan kita cupit ya, nanti seperti kita kalau membuat pastel. Nah, untuk sisa daripada guntingannya ini akan aku pipihkan kembali, kemudian nanti akan aku gunakan sebagai penutup di bagian atas. Oke, selanjutnya akan aku berikan isian terlebih dahulu dengan isian yang tadi sudah kita buat. Ini sudah benar-benar dingin ya, pastikan sudah dingin supaya tidak berembun sehingga nanti untuk kulitnya itu tidak rawan robek ya. Kalau masih basah itu cenderung akan berembun sehingga menimbulkan air sehingga nanti untuk kulitnya akan rawan robek. Nah, lalu rapikan di bagian atasnya dengan ditekan seperti ini supaya menyatu ya antara tutup dengan bagian bawah, lalu cupit-cupit aja seperti kalau kita membuat pastel. Lakukan hingga semuanya selesai. Nah, memang untuk membuat snack ini ya, itu memang butuh kesabaran, tapi tentu hasilnya juga cantik ya, dan juga unik. Tentunya belum banyak juga yang jual dengan bentuk seperti ini. Kue pastel tapi bentuknya kubus. Nah, kalau sudah semuanya selesai, selanjutnya akan aku oles di bagian permukaannya dengan 1 butir kuning telur, lalu juga aku taburi dengan biji wijen. Nah, satu resep yang aku bagikan ini menjadi 8 ya, 8 cup dengan ukuran 7 kali 7 cm. Kalau kalian menggunakan cup yang kecil tentunya akan menjadi lebih banyak. Oke, setelah dioles dengan kuning telur, taburi dengan biji wijen, lalu siap untuk di oven. Oke, oven selama 40 menit menggunakan api atas dan bawah dengan suhu 170 derajat Celcius. Nah, setelah matang kemudian keluarkan dari oven, lalu akan aku biarkan terlebih dahulu ya hingga benar-benar dingin baru dikeluarkan dari cetakan. Oke, dan ini contohnya yang sudah dingin aku keluarkan dari cetakan, kemudian akan aku packing dengan dialasi menggunakan plastik mika yang tanpa tutup. Kalau kalian mau menggunakan plastik mika yang bertutup juga boleh. Nah, buat kalian yang ingin mencari cetakan kotak seperti ini ya, silakan aja kunjungi ke TikTok Rosita Susi, nanti klik di etalase atau keranjang kuning. Nah, seperti ini tampilannya, sangat unik dan juga lucu tentunya. Aku akan belah ya supaya kalian bisa lihat seperti apa tekstur daripada kue yang kita bikin ini. Ini rasanya ada gurih, ada asin, dan tentunya enak banget ya dikombinasi dengan rasa ayam. Nah, untuk daya tahannya di suhu ruangan karena ada sayurannya jadi hanya bisa bertahan 2 hari aja. Nah, buat kalian yang ingin jadikan sebagai ide jualan, jualnya silahkan hitung aja dari modal awal yang kalian keluarkan. Nah, buat kalian juga yang ingin lebih tahan lama, tentunya untuk sayurannya di skip aja, ganti isiannya hanya dengan menggunakan daging ayam. Kalau menggunakan isian daging ayam aja di suhu ruangan bisa bertahan 3-4 hari. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Selamat mencoba, terima kasih. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack gurih untuk ide jualan. Ini namanya makaroni pastel panggang. Dari bahan yang simple tapi bisa menghasilkan snack yang enak. Seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai.
Rebus 100 gram makaroni, ini aku menggunakan makaroni pipa ya, hingga menjadi empuk, kurang lebih 5-7 menit. Setelah empuk kemudian angkat lalu tiriskan. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin. Tunggu hingga margarinnya ini mencair. Kalau sudah, di sini aku akan gongso ya, ada 3 siung bawang putih yang sudah dicincang hingga berbau harum. Baru setelah itu aku akan masukkan di sini ada sosis, 3 buah sosis yang sudah dicincang kasar. Lalu tambahkan bumbu, ada 1/4 sendok teh garam atau sesuai selera, 1 sendok teh kaldu jamur atau bisa juga MSG, 1/4 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh daun oregano kering. Selanjutnya di sini aku akan masukkan susu cair sebanyak 200 ml ya, boleh UHT atau dari susu bubuk yang dicairkan. Nah, kemudian di sini aku masukkan 30 gram keju parut. Masak terus hingga mendidih dan kejunya ini mencair atau menyatu ya dengan susu. Dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil aja, jangan terlalu besar. Lalu masukkan ada 100 gram makaroni pipa yang tadi sudah kita rebus. Masak hingga mengental. Nah, di sini supaya lebih mengental nanti aku akan tambahkan dengan sedikit larutan maizena ya. Nah, di sini campur ada 1 sendok teh maizena dan 1/4 gelas air. Kemudian masukkan, tunggu hingga mengental, lalu setelah itu biarkan hingga dingin. Selanjutnya aku akan siapkan bahan untuk kulit, ada 200 gram tepung terigu pro sedang, tambahkan dengan 80 gram margarin, lalu juga 1/4 sendok teh garam, tambahkan juga di sini 1 sendok teh kaldu jamur supaya kulitnya itu nanti gurih banget ya rasanya. Nah, kemudian aduk dengan menggunakan garpu hingga bergerindil seperti ini. Lalu tambahkan 1 butir kuning telur. Aduk kembali. Tambahkan 3-4 sendok makan air es. Lalu uleni dengan menggunakan tangan hingga menjadi kalis. Oke, setelah kalis seperti ini, kemudian aku akan bagi adonan menjadi beberapa bagiannya dengan masing-masing beratnya yaitu 45 gram. Nah, ini aku potong-potong, lalu bulatkan dengan berat 45 gram. Kemudian kalau sudah semuanya dibagi, lalu tutup ya, biarkan selama 10 menit. Setelah 10 menit lalu pipihkan. Setelah pipih, kemudian potong bulat atau bisa juga dengan menggunakan cetakan ya, atau pengerat. Nah, setelah itu aku masukkan ke dalam loyang muffin yang sudah diolesi dengan menggunakan margarin tipis-tipis. Letakkan ke dalamnya seperti ini.
Nah, kalau sudah, kemudian ini bisa diratakan ya atau dirapikan. Nah, kemudian masukkan untuk makaroni ke dalamnya seperti ini. Kurang lebih 2-3 sendok makan hingga penuh. Lalu di sini aku akan pipihkan kembali adonan sisa tadi ya yang sudah dipotong. Ini nanti ukurannya lebih kecil daripada yang tadi. Diameternya ya, ini aku menggunakan gelas aja. Nah, kemudian letakkan di atasnya sebagai penutup seperti ini. Lalu sisa yang ada di samping-samping cubit aja masuk ke bagian dalam. Nah, seperti ini. Dicubit-cubit hingga menutup ke semua pinggiran daripada kulitnya. Oke, lakukan ya ke semuanya. Nah, seperti ini. Nah, ini aku ambil lagi. Kemudian aku pipihkan, lalu setelah pipih dan melebar aku cetak bulat seperti ini. Nanti untuk hasil bulatannya itu agak melebihi daripada cetakan muffinnya ya, supaya bisa dicubit. Nah, ini lalu dimasukkan aja ke dalam cetakan muffin. Nah, ratakan atau rapikan. Jangan lupa diberikan tambahan lebihan ya di bagian pinggir-pinggir daripada loyang. Nah, ini untuk bagian tutupnya aku cetak sekaligus. Nah, setelah diisi dengan isian makaroni ke dalamnya, untuk isiannya ini lebih baik kalau penuh ya, supaya nanti hasil daripada pastel panggangnya itu bisa padat gitu, tidak ada yang berongga. Nah, tinggal dicubit aja di bagian sisa-sisa adonan yang di pinggir ke dalam seperti ini. Oke, lakukan hingga semuanya selesai karena prosesnya mau di oven. Jadi ovennya dipanaskan 10 menit terlebih dahulu supaya panas di dalam oven bisa stabil. Gampang banget ya, dan nanti hasilnya akan cantik. Nah, terakhir aku oles di bagian permukaannya dengan menggunakan 1 butir kuning telur. Kalau sudah dioles dengan menggunakan kuning telur, kemudian akan aku taburi dengan biji-bijian putih di bagian atasnya. Ini hanya sebagai pemanis aja supaya tidak polos. Kemudian oven selama 40 menit suhu 170 derajat Celcius, api atas dan bawah. Setelah matang, kemudian angkat lalu tunggu hingga dingin. Ini baunya di ruanganku harum banget, beraroma gurih-gurih yang enak gitu bun. Oke, dan ini sudah dingin, dikeluarkan aja dari cetakannya, sangat mudah. Dan kalian bisa lihat ya, untuk hasilnya cantik banget. Ini pastel yang unik karena prosesnya juga di oven ya. Kalian wajib untuk mencoba. Ini juga bisa sebagai frozen food. Untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi 9 aja. Jadi kalian kalau mau membuat banyak silahkan. Nanti bahan-bahannya dikalikan aja ya, sehingga nanti hasilnya bisa banyak. Karena ini hanya untuk konsumsi sendiri, jadi aku membuatnya sedikit. Jika kalian ingin dijadikan sebagai ide jualan, ini pas banget ya. Karena ini juga bisa bertahan lama, di suhu ruangan bisa bertahan 3 hari, karena ini garing ya di bagian kulitnya. Dan di bagian dalamnya juga tidak mudah basi. Nah, kemudian kalian bisa lihat untuk di bagian dalamnya, ini aku potong menggunakan pisau. Seperti ini tampilannya. Ini rasanya enak banget. Setelah berbuka puasa aku mencoba ya, dan itu disukai banget oleh keluarga aku. Apalagi makannya dicocol dengan menggunakan saus sambal. Nah, jika kalian sebagai frozen food juga bisa, nanti kalau pas mau dimakan baru dipanaskan di menggunakan microwave ataupun di oven sebentar. Nah, harga jualnya bisa kalian jual kisaran 3.000 sampai 4.000 rupiah. Jadi nanti tentukan aja dari modal awal yang kalian keluarkan.
Nah, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara membuat pastel panggang yang unik dan bentukannya juga lucu. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.